Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bertahan dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah dan suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik, bukan sebaliknya, yaitu mengalami kemerosotan ataupun kemunduran. Namun saudara, seiring berjalannya waktu, ada banyak orang yang semakin kakinya melangkah, semakin berat tantangan yang harus ia hadapi. Yang olehnya tidak sedikit orang yang tergoncang dan hidupnya menjadi tawar hati. Padahal selama di dunia ini kita tidak bisa menghindar dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan, masalah, sakit penyakit dan sebagainya. Karena itulah kehidupan. Namun saudara-saudara, apakah dengan situasi yang tidak terelakkan ini kita mau terbawa arus? Atau terima saja apa yang terjadi sehingga kita menjadi pribadi yang kalah dalam hidup ini? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan kita saat ini sangat jelas berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Keselamatan harus menjadi bagian kita, kemenangan harus menjadi bagian kita. Artinya kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang menyerah dan pasrah dengan situasi yang terjadi, melainkan kita harus menjadi pribadi yang berkemenangan. Falsafah hidup orang Kristen adalah berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hidup kekristenan itu, saudara-saudara. Jangan kita belum meraih apa-apa, tetapi kita sudah menjadi putus asa, lalu menyerah. Memang itulah realita yang sering kita lihat dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Mari bertahan sampai akhir dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita, yang diperhadapkan kepada kita. Singkirkanlah hal-hal yang membuat kita gagal bertahan untuk meraih kemenangan dan mahkota. Buanglah jauh-jauh segala hal yang menghambat, diantaranya adalah kekecewaan dan putus asa. Ketika dalam masalah dan Tuhan belum menyatakan pertolongannya, Tuhan belum menjawab doa-doa kita, jangan kecewa dan putus asa, saudara-saudara. Bersabarlah dan bertekunlah dalam pengharapan, menunggu waktunya Tuhan dinyatakan. Itulah hidup kekristenan. Jangan menyerah di tengah jalan, saudara-saudara. Kemenangan adalah pasti bagi kita. Mujizat atau mahkota selalu dapat kita raih di akhir pertandingan. Sebab itu, jika ingin mengalami kemenangan, kita wajib bertahan hingga akhir. Terus berjuang sampai Tuhan menyatakan perkara dahsyat dalam hidup kita. Ingatlah saudara-saudara, meski berada di tengah tantangan yang berat sekalipun, orang yang memiliki iman kepada Kristus Yesus tak
akan pernah menyerah kepada tantangan atau keadaan yang ada. Apalagi sampai putus pengharapan. Sebab ia selalu berkeyakinan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba kehidupan sampai saat ini. Ini bukan dikarenakan kehebatan dan kepintaran hamba, namun semata-mata hanya oleh dikarenakan kasih setia Tuhan. Terkhusus lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini adalah hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini termeterai di dalam hidup setiap pendengar dimanapun mereka berada, sehingga para pendengar tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampang mengalah atau menyerah, tetapi selalu mempunyai pengetahuan bahwa setiap orang percaya harus mempunyai iman yang teguh dan kuat menghadapi tantangan, harus mempunyai pemahaman dengan Tuhan. Orang percaya akan beroleh kemenangan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sehat.